teman-teman yang di YT, are we clear? Semoga oke ya, bentar ya. 2 minutes. Ntar guys, nunggu respon dulu dari teman-teman di YT bentar ya. Oke. Oke teman-teman YouTube, suara saya bisa didengar jelas nggak? Cek 1, cek 2. Jelas. Oke, thank you. So, in 5, 4, 3, 2. Selamat datang di Letting Go 40. Seperti biasa kita akan menyelami David Hawkins dengan Letting Go-nya. Letting Go adalah cara yang paling esensial dan paling mudah, paling sederhana yang kita udah 39 episode untuk kita mendalami tentang Letting Go. Jadi kalau kita ulang adalah, jadi kira-kira openingnya mungkin kalau ada yang lupa-lupa, saya ke basic banget, kita bicara dalam konteks yang namanya Letting Go adalah sebuah buku monumental yang menjelaskan cara paling efektif untuk menyirnakan berbagai hambatan batin menuju pencerahan. Ya, kita semua punya hambatan batin pastinya. Kita semua punya perasaan dan perasaan itu pasti ada turbulensnya. So, saat turbulensi itu tidak terlalu stabil, saat terlalu peak ke atas atau peak ke bawah, Letting Go adalah salah satu formulasi yang David R. Hawkins ciptakan untuk kita calmness in every situation. Jadi kita bisa stillness gitu, santai dan relax dalam setiap kondisi, karena nanti kita akan ngerti bahwa salah satu skill yang perlu kita punya dalam hidup ini adalah tenang dalam setiap kondisi anyway ya. Oke teman-teman, buat yang baru join mungkin saya akan review dulu sedikit. Letting Go itu berbicara tentang bagaimana tentang diri kita. Teman-teman masih ingat Manas? Manas tuh isinya apa aja guys? Ini kalau lupa Manas bahaya ya. Jadi saya mau analogiin dulu bahwa diri kita yang paling luar namanya jasad. Jasad itu isinya triliunan sel anyway. Masuk lebih ke dalam ada yang namanya software. Anyway, dalam konteks yang namanya jasad dan jiwa atau fisik dan non fisik, lebih banyak non fisiknya daripada fisiknya, karena ya kita tahu bahwa 99% tidak tertampak quote and quote, tetapi kita tahu bahwa semua yang tertampak basicnya adalah sesuatu dari yang tidak tertampak yang namanya jiwa. So jiwa saya selalu memudahkan dengan kata-kata yang namanya manas. Manas itu adalah pikiran, perasaan, dan emosi. Oke, jadi tubuh kita memengaruhi emosi, emosi memengaruhi perasaan. Satu perasaan bisa menimbulkan ribuan pikiran. Dan pikiran yang akan menentukan aksi. Jadi semuanya jadi satu kesatuan gitu. Jadi saat kita mengontrol tubuh kita, merawat tubuh kita, lagi merawat emosi, makanya kalau emosinya nggak terlalu stabil, please do jangan lupa untuk olahraga, makan yang benar, asupan nutrisinya yang oke, karena merawat tubuh adalah merawat emosi adalah merawat perasaan adalah merawat pikiran, dan merawat pikiran adalah merawat perilaku, merawat keputusan, dan merawat keputusan adalah merawat value diri kita gitu. Nah so, Hawkins bicara dalam konteks yang namanya manas, dalam bicara pikiran, perasaan, dan emosi, khususnya di dalam konteks yang namanya perasaan. Kita tahu bahwa perasaan kita at least ada yang ditutup-tutupin, nggak mau didengerin, ditekan. Tapi pernah kita bahas di episode awal, yang terbaik adalah bukan ditutupin atau dianggap nggak ada. Banyak orang yang pretending to be okay, pura-pura baik-baik aja, karena dia tidak punya keberanian untuk mengakui bahwa dirinya nggak baik-baik aja. Anyway, nah saat kita mulai mengakui bahwa I'm not okay, it's okay to not be okay anyway. Jadi untuk tidak oke itu sangat manusiawi gitu. Sama halnya bahwa guys, kita tuh nggak harus tahu segalanya gitu. Banyak orang yang suka malu kalau dia nggak tahu. Saat dia pura-pura tahu segalanya, ya jadi Google aja gitu. Tapi kehebatan manusia, apalagi kalau kalian udah nonton Superman ya, nih spill dikit. Superman tuh bilang bahwa kekuatan saya yang sejati adalah being human, dia bilang. Karena menjadi manusia itu adalah sesuatu yang paling indah gitu. Artinya, ketidaksempurnaan adalah kesempurnaan itu sendiri. Jadi saat kita menerima ketidaksempurnaan kita lagi menerima kesempurnaan itu sendiri.
gitu anyway. Nah, jadi letting go mengajarkan kita untuk jujur sebenarnya, to be honest. Karena yang paling susah untuk dijujurin tuh sebenarnya adalah perasaan sendiri sih. Karena ini gampang banget untuk dihindari, padahal dalam seumur hidup kita yang paling kita nggak bisa hindari siapa? Diri kita sendiri anyway. Pertanyaannya kalau kalian nggak akur sama dirinya sendiri, nggak damai sama dirinya sendiri, mau kemana? Gitu. Kemana tempat yang akan membuat kita damai kecuali kita damai dengan diri sendiri. Jadi saat kita membenci diri, saat kita nggak nyaman sama diri, saat kita merendahkan diri kita, itu dalam perspektif di Hawkins itu bilang di frekuensi-frekuensi yang rendah anyway. Ya, nah jadi nanti kita akan ngerti teman-teman bahwa konteks ini adalah self-engineering. Dan saya selalu menggarisbawahi bahwa letting go ini adalah racikan saya dari beberapa sumber-sumber yang saya rangkum jadi satu kesatuan di setiap episode di Letting Go gitu. Jadi saya pinjam dari Breaking Habits-nya Joe Dispenza, saya pinjam dari Divine Matrix-nya Greg Braden, saya pinjam dari Biological Belief-nya Bruce Lipton, saya pinjam dari perspektifnya Ibnu Arabi, saya pinjam dari perspektifnya Mullah Sadra, Eckhart Eister, dan macam-macam lah gitu ya. Jadi ini memang racikan gitu. Nah so teman-teman, please kunyah, racik dengan gaya kalian sendiri, dan selalu jangan lupa bahwa konteks dalam diri kita, milikilah ruang skeptis untuk jangan langsung percaya sama siapapun yang kalian dengar gitu, termasuk omongan saya. Maka saya selalu bilang bahwa saya tidak berusaha untuk meyakinkan sesuatu, dan jangan percaya omongan saya karena ini adalah berbagi informasi. Masukin ke ruang skeptisnya, kunyah pelan-pelan, buktikan, dan setelah kalian membuktikan, maka kalian bersaksi. Gitu ya. Jangan membiasakan percaya tanpa bersaksi gitu. Itu namanya pura-pura percaya anyway ya. Oke, so kita udah melampaui 8 bab, teman-teman. 8 bab udah kita lampaui gitu. Tapi kita awali seperti biasa dengan penjelasan-penjelasan simpel yang mudah-mudahan ini merangkum dari 8 bab awal. Jadi kita squeezing dalam beberapa menit ini untuk ngomongin 8 bab awal gitu ya. Oke, sebelum kita mulai, are we okay? Ready? Suara oke? Aman? Boleh kasih respon dulu. Apakah oke? Nice. Kita bisa join, kita bisa enjoy dengan suara, dengan musik, aman semua? Dapat? Oke ya? Oke, dan yang paling penting dalam 1 jam, 1,5 jam ke depan ini, please kalian jangan tidak bahagia ya. Sedihnya dipending sejam 2 jam berikutnya ya. Make sure kita gembira malam hari ini anyway. Oke ya teman-teman ya. Bentar ya. Saya cek dulu. Kok nggak bisa sih? Bentar guys. Bentar teman-teman, bentar. Bentar ya. Cus. Up. Bentar guys. Ini kenapa nih ada? Bentar ya teman-teman, bentar aja. Bentar ya guys, kenapa kok saya nggak bisa kontrol? Bentar ya. Ini setting kan. Oke. Bentar ya guys, bentar ya. Bentar aja, sorry. Ya curhat besok aja di rest area ya. Ini kita hari ini berletting go ria. Bentar guys, ini kenapa ya? Bentar ya. Ini kayaknya. Ini. Bentar guys, dikit lagi. Oh, si TikTok punya setting baru nih. Oke deh. Sip, dah. Oke guys, jadi kalau kita bicara, saya ulang ya sedikit ya. Dalam perspektif ini, Hawkins atau dalam banyak perspektif ya bahwa kita tuh adalah makhluk energi anyway.
Ya, bahwa energi itu tidak bisa diciptakan, tidak bisa dimusnahkan, dia bisa bertransformasi. So, kita semua adalah energi, kalau kita ngelihat dalam sudut pandang energi, semua itu adalah energy in motion. Jadi kalau kita ngelihat dalam perspektif lebih dalam, yang kita lihat itu adalah energi yang memadat menjadi materi, jadi esensinya adalah energi itu sendiri gitu. Nah, Hawkins memudahkan kita, ada 3 poin penting bahwa ada satu energi yang membuat menjadi 2 vibrasi. Hawkins mengatakan ada vibrasi yang namanya force dan power, di mana force itu adalah vibrasi yang melemahkan kita, membuat kita jadi drain energi gitu. Tapi di satu sisi ada yang namanya power. Kebayang ya? Jadi kalau pakai salah satu perspektif, teman-teman tahu ya bahwa otak kita ini ada di triune brain namanya. Ada yang paling purba itu, yang paling dasar itu adalah otak binatang kita. Gitu, anyway, kita tuh disebut hayawan natikun. Hayawan natikun itu adalah binatang yang berpikir. Jadi kalau kita berpikir layak disebut manusia. Jadi kalau nggak mikir ya nggak jauh beda sama binatang gitu kira-kira. Nah, jadi kita mengerti juga bahwa berpikir itu adalah salah satu ciri yang namanya manusia. Jadi yang sering saya tanya ulang-ulang bahwa kalian ini sering berpikir atau banyak pikiran? Ya, jadi kalau kalian banyak pikiran, hati-hati kalau nggak mikir gitu. Makanya kalau banyak nggak mikir, rata-rata ininya baru gitu ya. Jadi suka ada anekdot orang Indonesia tuh ininya mahal otaknya ya. Kenapa? Karena emang jarang dipakai sih gitu kira-kira ya. Nah, si reptilian brain itu yang disebut dengan yang namanya otak survival mode kita gitu. Jadi kalau yang namanya survival mode, otak survival mode itu urusannya adalah fight or flight. Gitu, urusannya adalah bertahan hidup. Urusannya adalah bagaimana makan, minum, reproduksi, makan, minum, reproduksi. Itu wilayah konteksnya si reptilian brains kita gitu. Nah, artinya kalau kita hanya di reptilian brain, dalam perspektif Hawkins kita kebanyakan di level force gitu. Ya, makanya dari reptilian brain, ya ini otak quote and quote otak binatang gitu ya. Masuk ke tengah namanya limbic system, itu udah mulai ada emotion di situ. Dan otak manusia itu disebut yang namanya neocortex gitu. Nah, kalau kita jarang menggunakan neocortex kita jarang berpikir. Maka orang yang jarang berpikir kebiasaannya menilai. Nah, orang yang kebiasaannya menilai itu dia tidak membiasakan untuk membaru hidupnya gitu. Makanya kalau kalian rajin ngegosip, rajin ngomongin orang, komplain mulu, nilai orang mulu, itu rata-rata dirinya lagi nggak tumbuh gitu. Karena kenapa? Sering ngomongin orang berarti dia jarang berpikir, gitu ya. Dan ketika dia ngomongin orang, ketika dia sibuk dengan external world-nya, pikirannya jadi sama di situ-situ terus gitu. Itulah kenapa menua itu pasti, mendewasa itu pilihan. Jadi ada yang lebih tua, tapi nggak lebih dewasa. Kenapa? Karena mau dari umur 40, 50, 60, isi data pikirannya itu mulu gitu. Nggak pernah tumbuh. Kenapa? Karena dirinya tidak membuka pengetahuannya karena dia muter-muter di data yang sama gitu intinya. Gitu ya. Pertanyaannya, emang nggak bosan ya masalahnya itu terus? Emang nggak bosan ketemunya itu terus gitu? Sehingga kalau kalian udah mulai muter-muter di masalah yang sama, nah jangan-jangan nggak naik kelas sih. Jangan-jangan pikirannya pikiran yang sama, keputusannya keputusan yang sama, datang ke kita sesuatu yang sama. Ya, pikiran yang sama leads to menuju kepada gini. Kalau kita mikir sama, emosinya sama. Mikir dan emosi yang sama, milihnya sama. Kalau milih yang sama, yang datang juga sama. Jadi jangan heran kalau masalah yang sama datang, jangan salahin yang datang. Tapi coba renungkan, jangan-jangan emang aku nggak bertumbuh gitu. Dan nanti kita ngerti bahwa siapapun yang datang, yang kita udah panjang lebar ulang-ulang kita, itu pasti tukang posnya semesta. Gitu ya, setiap orang yang datang ke kita itu adalah tukang pos, pasti mau memberikan pesan. Maka sebisa mungkin jangan terlalu sibuk sama siapanya, tapi lihatlah apanya. Ini mau bawa pesan apa ya gitu. Gitu ya. Makanya kenapa kita perlu punya skill untuk mengambil pesan atau melihat pesan gitu. Anyway, nah jadi mudah-mudahan ngerti ya teman-teman ya. Jadi kalau saya gambarin tuh kira-kira gini nih. Ada force, ada power. Ini ada lah ya. Gambar ini nanti teman-teman tinggal dicari gitu. Jadi pilihannya cuma ada 2, ada reptilian brain kita, ada wisdom. Nah,
Hawkins itu ngasih angka guys, teman-teman. Dari angka 20 sampai 1000. Jadi range-nya 20 sampai 1000 nih. Ya. 20 paling rendah, 1000 paling tinggi. Angka yang paling aman itu di level 200. Jadi 200 ini adalah ambang threshold namanya. Ambang ke bawah dan ke atas. Sebisa mungkin jangan jauh-jauh di 200 aja udah. Oke? Nih. Di 175 ke bawah di level 20 itu adalah konteksnya Hawkins mengatakan level yang namanya malu. Jadi kalau kalian banyak malu, level emosinya biasanya merasa tidak berharga. Ah aku sih apa? Ah aku sih apa gitu. Ya tanpa sadar kalau dia merasa dirinya tidak berharga, dia akan lebih asik mencari validasi keluar, ngomongin orang lain, ngejelekin orang lain. Jadi ya saking dirinya nggak berharga, yang diomonginnya orang lain gitu. Jadi kalau ada yang ngomongin kalian, teman kalian ngomongin kalian, berarti kalian berharga. Kenapa? Buktinya diomongin. Jadi orang yang ngomongin orang lain berarti ngomongin dirinya aja udah nggak menarik gitu. Ya, dan itu disadari atau tidak jadi habits anyway. Dan once itu menjadi habits, kita akan berputar-putar di circle yang sama. Ingat, 98% dalam keseharian kita itu dikuasai oleh subconscious mind. Subconscious mind itu adalah habits. Anyway, nah naik jadi gini, di level 20 tuh merasa tidak berharga dan kerjaannya tuh pasti nolak aja. Pokoknya semuanya serba salah, semuanya serba nggak benar aja udah. Mau di kondisi apapun, semua nggak ada tempat yang benar untuk orang yang di level dulu. Kayaknya aku harus pindah tempat deh, circle-nya nggak oke, pindah. Di circle yang baru gitu juga, kayaknya aku harus pindah tempat deh. Sama kayak kalau teman-teman pernah dengar cerita teman saya yang dia komplain terhadap circle kerjaannya yang toksik. Bu, teman-teman gue di kantor toksik. Ya saya bilang, ya resign lah. Oh iya ya, tapi udah 3 tahun gak resign. Akhirnya dia resign, 5 tahun lah lupa saya. Akhirnya dia resign, pindah ke kantor baru. Komplainnya sama, Bu, kantor baru juga toksik. Oh ya udah, resign lagi deh. Habis 5 kantor, dia baru sadar. Dia ngomong lagi ke saya, Bu, ternyata yang toksik gua. Jadi dimanapun kantor, ya toksik. Kenapa? Karena yang toksiknya gua gitu. Ya, nah, jadi lagi ya mau pindah planet juga nggak ngaruh sih ya. Mau pindah planet juga nggak ngaruh. Nah, jadi level 20 teman-teman ya kalau bisa jangan lama-lama di situ lah. Ya. Naik satu level disebut bersalah, feeling guilty, guilt. Level 30 kerjaannya menyalahkan atau menghancurkan sesuatu. Dalam perspektif tasawuf itu ada 7 derajat jiwa. Itu level yang paling rendah disebut amarah. Nah kira-kira kalau level amarah tuh di level 20, 30, 50 ini gitu. Gitu ya, makanya hati-hati di level amarah. Sekiranya teman-teman lagi ada di level-level rendah, satu, kalau bisa banyak diem, jangan banyak ngomong, apalagi sebisa mungkin kalau lagi di level rendah, jangan mengambil keputusan. Kenapa? Keputusan di level frekuensi rendah, maka yang akan datang itu pasti frekuensi rendah. Makanya banyak orang mengambil keputusan ketika dia marah, pasti nyesalnya belakangan. Gitu. Makanya belajar mikir panjang. Teman-teman ingat sistem 1, sistem 1, sistem 2 saya bahas di Let Bingo nggak ya? Oh, anyway gini, Daniel Kahneman itu nanti teman-teman boleh search ya. Dia punya satu teori bagus banget nih. Manusia itu punya 2 sistem anyway. Yang nomor 1 disebut sistem 1, yang kedua disebut sistem 2. Sistem 1 disebut quick response, nggak mikir panjang. Sistem 2 itu adalah slow response dengan long impact dan dia lebih teliti dan hati-hati. Contoh, tangannya boleh siap di typing ya. Kita kasih contoh dulu, siap nih. Siap di typing ya. Jawab. Jawab ya, siap ya. Berapa jumlah angka 9 dari 1 sampai 100? Go. Berapa angka 9-nya jumlahnya? Dari 1 sampai 100 berapa jumlah angka 9-nya? Ayo, ayo. 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 Ayo, ayo. Gas, gas. Nah, udah nih jawabannya semua sistem 1 rata-rata. Dari 1 sampai 100 angka 9-nya ada berapa? 100. 9. Wah, ini kalau lihat mayoritas jawabannya gini
jadi rada lemes nih, letting go ke 40 kayaknya nggak ada impact apa-apa nih ya. Rest area tiap hari ikut, belajar ikut tiap hari. Ini jadi rada putus asa sih sedikit ya ngelihat dari jawaban-jawaban masyarakat nih kalau gitu ya. Ya udah nggak apa-apa sih ya. Memang menerima kenyataan pedih sih. Mm. Ya ini gimana sih ada yang jawab 1, 11. Dari 9, 19, 29, 39, jangan lupa ada 90, 91, 92, 93, jangan lupa 99 juga jadi double. Totalnya 20 lah guys gitu. Ya. Nah, yang jawabannya nggak 20 berarti kalian sistem 1 atau nggak nomor 2 emang ya lelet atau lemot aja nggak apa-apa diterima ya. Nah, udah nggak apa-apa sok diterima aja seapa adanya ya nggak apa-apa ya. Nah. Itu tadi simpel aja gitu, bahwa sistem 1 tuh sering menguasai gitu. Sistem 1 menguasai, dia pengen cepat mengambil keputusan dengan short, sudut pandang, lingkar pandang, dan jarak pandang yang pendek. Dan berujung dengan penyesalan bahwa akhirnya dia akan nyesal gitu. Biasanya orang-orang dengan sistem 1, dia mengambil keputusan gak siap dengan konsekuensinya gitu. Ya sama kayak kalian milih pasangan lah. Rata-rata terhijack sama hormon jadi pakai sistem 1 gitu. Nyesalnya kan abis akad biasanya ya. Gitu, kira-kira. Nah, maksud saya Hawkins tuh bilang, kalau bisa kita bisa shifting dari 1 ke 2 supaya kita reaktif namanya. Jadi di sistem 1 tuh namanya reaktif, di sistem 2 tuh namanya responsif. Gitu ya. Jadi antara reaktif dan responsif itu nanti pilihan sih. Tergantung gitu. Nah tapi semua juga tergantung dari, tapi ya jangan juga di sistem mulu, 1 tambah 1 diam dulu. Nanti ditambahin gini, udah cepet-cepet aja gitu. Jadi kita pandai menempatkan posisi, kalau lagi perlu sistem itu sistem 1. Yang saya sering ulang-ulang ya, mentang-mentang sering meditasi ketemu singa, meditasi, ya jangan matilah kalian dimakan gitu. Kalau singa ada di depan ya kabur gitu, jangan sok-sok meditasi dengan kesadaran ya menerima di sini saat ini. Ya jangan atuh, kabur gitu intinya ya. Ya, itulah nanti yang membedakan antara orang ikhlas, tawakal, sabar dan bego emang beda tipis gitu. Nah, maksud saya Hawkins bilang bahwa jadilah wisdom. Gitu. Jadilah wisdom, kita yang menguasai kondisi, kita yang menguasai diri, kita yang menguasai keputusan. Coba renungin deh, keputusan kita tuh banyak dikuasai oleh orang lain by the way. Dan marah gara-gara orang lain nyebelin, udah pasti kamu nggak punya self control. Kalau kalian beli gara-gara orang lain pengen beli aja kompulsif gitu, reaktif, udah pasti kalian nggak punya self control gitu. Anyway, dan itu biasanya menguasai almost 98%, 98%. Ya. Jadi itu kan bahwa bumi memang rumah sakit jiwa besar, semua orang sakit jiwa. Maka kalau kita menghadapi orang yang menyebalkan, ingat satu hal bahwa kita sesama pasien rawat jalan. Anyway. Nah, dimaklumi aja. Ya. Dah. Nah, biar cepat ya, ini jadi panjang introduction ya nggak apa-apa ya teman-teman ya. Tapi karena tadi saya tanya ada yang baru nggak, banyak yang baru. Jadi mudah-mudahan ini dirimain. Pun saya yakin banget sih, lupa juga sih ya, tapi nggak apa-apa lah ya. Makanya saya selalu nanya teman-teman kalau ada bahasan yang diulang-ulang oke, tapi alhamdulillah puji syukur semua jawab it's okay. Karena ternyata emang pengulangan itu perlu, karena memang dalam pengulangan kita lebih dalam gitu. Nah, kita udah bahas 8 bab. Dari mulai shame, guilt, apati, grief, fear, keinginan yang kuat gitu, hasrat, marah, dan kita pride atau yang disebut dengan yang namanya bangga. Contoh sederhana episode sebelumnya, beberapa episode sebelumnya di level yang perlu kita garis bawahi adalah berhentilah melakukan sesuatu karena pengorbanan. Karena saat kita melakukan dengan ada pengorbanan di situ, kita lagi mengisi bensin emosi kita dan siap-siap kita akan sangat kecewa dengan realitasnya. Kenapa? Saat kita melakukan dengan pengorbanan, pasti di situ ada transaksi. Aku udah nolong kamu tapi kamu, nah mulai. Aku tuh udah mulai.
Jadi kalau ada orang ngomong I love you dan ngomong aku berkorban, itu namanya transaksi dan udah pasti threat banget gitu. Nah gitu kira-kira ya. Nah jadi waspadalah terhadap perilaku yang kita lakukan karena pengorbanan pasti membawa dampak bensin, emosi, amarah yang sangat full tank gitu. Ya, kira-kira. Nah jadi teman-teman hati-hati ketika kita lagi ngerasa nggak berharga, banyak menyalahkan, putus asa, menyesal, khawatir, hasrat, keinginan yang kuat, benci, lagi menghina orang, merendahkan, itu emosi-emosi yang kalau bisa jangan sering-sering di situ gitu. Ya, oke ya guys. Sip ya, itu kira-kira resume 8 bab sebelumnya, resume 39 episode sebelumnya. Anyway kita genap ya 40 nih. Life begin at 40 dan mudah-mudahan episode 40 ini banyak pencerahan untuk jiwa-jiwa kita, lebih banyak inner engineering, lebih banyak kita bisa apa ya menguasai lah gitu terus bisa update gitu intinya. Oke ya teman-teman ya. Nah yang ingin saya lanjutkan di sini adalah kita akan masuk ke chapter namanya kebanggaan. Ready? Siap teman-teman? Cukup ya pemanasannya, udah mulai calibratingnya oke, udah mulai nyambung, tune innya udah oke. Mudah-mudahan dengan tuningnya oke, kita lebih bisa flowingnya lebih asik gitu. Kita mulai. Let's dive. Dalam pandangan umum, kebanggaan atau pride sering dianggap sebagai hal yang baik. Jadi kalau bilang, buatlah ayahmu bangga misalnya. Ya, jadi kata-kata bangga ini memang kayak tipis-tipis gitu. Padahal, nanti ada padahalnya sih. Jadi openingnya aja Hawkins sudah bilang bahwa dalam umum kebanggaan atau pride sering dianggap sebagai hal yang baik. Namun, jika kita memperhatikannya dengan seksama, kita akan tahu bahwa sama seperti semua perasaan negatif lain yang kita bahas sejauh ini, kebanggaan tidaklah nih. Catat. Anyway, tanggal berapa sekarang? 22 Juli ya? 22 Juli 2005. Guys, kita 7, 8, 9, 10. 5 bulan lagi kita tahun baru guys. Kalian udah ngapain aja by the way? Udah siap-siap resolusi tahun 2026 yang mungkin sudah direncanakan dari tahun 2025 dan udah mulai pengen dari tahun 1982 saat kalian lahir ya. Resolusi nanti kita bahas ya kenapa resolusi nggak pernah terjadi by the way ya, nanti kita bahas. Jadi udahlah nggak usah resolusi ya. Jadi ingat ya, kata kuncinya adalah tidak contain, nggak ada dalamnya true love, beda. Jadi aku bangga tuh ada emosi negatifnya gitu. Aku bangga deh. Nah itu, jadi ketika bangga dan berani, bangga dan yang namanya netral gitu, itu memang jaraknya tipis. Ya istilahnya gini lah, antara sombong dan gimana ya, gini. Antara ketika aku membanggakan diri dan aku meneriri itu emang nanti beda tipis, nanti kita ngerti ke situ ya. Kayak nanti kepanjangan. Saya ulang ya, garis bawahnya adalah kebanggaan tidaklah mengandung cinta. Konsekuensinya, kebanggaan pada dasarnya destruktif. Kebanggaan bisa berupa penilaian berlebihan, penolakan, pemeranan sebagai martir, sikap dogmatis, kearoganan, keangkuhan, sikap berlebihan, sikap mau menang sendiri, ketinggi hatian, perasaan lebih suci, besar mulut, sikap selfish, kebebalan, perasaan terpisah, perasaan berjarak, buset banyak banget ya. Gila hormat, ketegangan, dan lain sebagainya. Ada gak sih kebanggaan-kebanggaan ketika udah berangkat haji misalnya di depannya ada tulisan hak di dunia gitu. Nah mulai itu. Di satu sisi oke itu. Tapi di satu sisi ketika undangannya gak ada haknya atau gak ditulis DR profnya bisa ngamuk. Ini saya namanya salah. Makanya di undangan pasti ada kata-kata mohon maaf ada kesalahan dalam penulisan nama. Bener gak? Ya berarti ya hati-hati sih.
Jadi kalau saya ketemu sama orang yang gelarnya kayak rel kereta ya, suka rada hati-hati juga gitu. Karena kalau itu nggak ketulis satu aja, oh bisa ngamuk tuh. Nah, jadi hati-hati. Ya hati-hati tuh sama gelar, sama dogma, ngerasa lebih suci gitu. Termasuk brand anyway. Ya, termasuk brand tuh. Hati-hati tuh. Ya, cuman ya itu tadi ya, ingat ya waktu kita bahas bahwa ada orang pakai brand mahal karena dia ingin divalidasi. Ternyata begitu dia sadar bahwa ya ampun ternyata selama ini orang menghormati brandnya. Karena begitu dia pakai daster misalnya, ya nggak ada yang menghormati gitu. Artinya dia pede dengan brandnya, dia pede dengan kebanggaannya, dan ingat, di dalam kebanggaan tidak terdapat yang namanya cinta gitu anyway. Ya, ini keren sih. Kebanggaan intelektual mengarah pada kejahilan dan kebanggaan spiritual adalah halangan utama untuk pertumbuhan spiritual dan kedewasaan dari setiap orang. Nah, udah tuh. Ya, mau di level mana kalau udah masuk bangga, wah udah. Orang bisa bangga dengan kesadaran spiritualnya dikit-dikit dilariin. Nah, menurut spiritual udah jadi nggak asik gitu kadang-kadang gitu ya. Makanya teman-teman perhatiin deh, orang nanya itu ada 9 stage. Yang gak usah kebanyakan lah ya. Ada nanya karena nantang, ada nanya karena nggak tahu dengan pureness, dan ada nanya karena kejahilan gitu. Ya, jadi nanya tuh kadang-kadang dengan pertanyaan dia mau menunjukkan kepintaran gitu. Saya mau nanya Mas Abu, dalam konteks teori ini bahwa teori ini adalah gini 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 dengan ini gini 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 gini. Jadi kira-kira kalau ini gini, nah dia nggak nanya, dia par namanya gitu. Anyway, ya itu bisa terjadi gitu. Makanya debat ya dalam perspektif saya gitu, debat tuh perang bangga sih. Dan di situ ada pride yang konteksnya lebih kepada dogmatis dan ya udah itu tidak objektif gitu. Makanya kalau A dan B debat, A punya pendukung 500, B punya pendukung 500, selesai debat, ya 500 tetap ngedukung A, 500 tetap ngedukung B, selesai. Nggak konstruktif gitu. Anyway, sip ya. Nah, jadi kebanggaan intelektual mengarah pada kejahilan. Kalian tahu jahil ya? Jahil itu bodoh gitu. Jadi orang yang jahil itu orang yang bodoh gitu. Dan kebanggaan spiritual adalah halangan utama untuk pertumbuhan spiritual dan kedewasaan pada setiap orang. Anyway, kalau saya ngomong bodoh, bukan nilai matematiknya 5, bukan. Orang yang bodoh adalah orang yang nggak tahu cara menentukan solusi dalam hidupnya. Itu bodoh. Dia nggak menemukan solusi. Makanya sorry ya, kita menyadari bahwa apapun knowledge yang kita lakukan, intinya cuma satu, problem solving atau tidak. Ya nggak percuma sih, tapi mau ribuan teori yang punya tapi tidak problem solving, itu tetap bodoh namanya. Dia menguasai ribuan teori tapi masalahnya nggak beres gitu. Nah itu namanya bodoh gitu. Itu yang disebut obesitas pengetahuan anyway. Ya. Jadi kebanggaan intelektual, kebanggaan spiritual, kebanggaan terserah deh. Kebanggaan religiusitas lah, terserah aja. Once itu terjadi, ingat itu levelnya 175 dan tetap konstruktif. Meskipun bangga jauh lebih baik lah ya, kalau ngomong lebih baik daripada kita merasa tidak berharga. Jadi mending bangga daripada minder gitu. Ya, itu pilihannya. Mending bangga daripada minder. Kenapa? Minder itu levelnya 20, naiknya jauh banget tuh ke 175, ke 200. Tapi antara bangga dan berani itu tipis gitu. Gitu ya. Makanya beda tipis antara ketika orang dapat knowledge terus dia wah semangat gitu, saking semangatnya jadi nyeramahin orang gitu. Nah itu nggak asik sih gitu. Gitu ya. Nah, jadi balik lagi dibilang bahwa hati-hati nih ya, intelektualitas, spiritualitas, knowledge lah, pangkat lah, status sosial lah, dah aja gitu. Nah, kebanggaan intelektual mengarah pada kejahilan dan kebanggaan spiritual adalah halangan utama untuk pertumbuhan spiritual dan kedewasaan pada setiap orang. Kebanggaan religius bahwa hanya agamanya yang benar, sementara agama lainnya salah, adalah dasar dari semua perang agama. Persaingan dan kejadian-kejadian menyedihkan seperti yang parah
dari semuanya adalah kebanggaan religius yang membuat seseorang merasa berhak membunuh orang lain yang tidak memiliki keyakinan yang sama dengannya. Nah, ya. Ini Hawkins nggak menyangka ya mau ngomong ke situ gitu. Jadi kalau kalian udah fanatik, ya udah sih gitu. Ya, hati-hati gitu. Dalam diri kita semua, perasaan bangga, aku tahu semua jawabannya, menghalangi pertumbuhan dan perkembangan kita. Makanya kenapa perlu mengosongkan, datang dengan sesuatu yang penuh, kalian atau saya, kita semua bukan sesuatu yang baru, tapi mau membandingkan yang ada di dalam diriku dengan apa yang mau disampaikan orang lain. Perang kebanggaan di situ. Ya benar juga ya, semua malapetaka datang dari perang kebanggaan. Jadi nggak ada orang yang tonjok-tonjokan, nggak ada orang yang panah-panahan, pedang-pedangan, apapun namanya. Tapi yang berantem adalah kebanggaan dengan kebanggaan yang lain. Dia pinjem tubuh kita untuk berantem gitu. Jadi yang ribut tuh kebanggaannya sebenarnya. Ya dapat ya. Tapi ya cuman orang yang mau mikir sih yang ngertiin nih gitu. Karena kalau dia tidak menggunakan berpikir dengan luas, nggak menggunakan akal, fanatik pasti akan menutup konteks yang namanya prefrontal cortexnya untuk terbuka gitu anyway. Makanya orang fanatik gampang banget diremot. Tapi ya untuk sebagian kepentingan dibutuhkan. Ya, untuk sebagian kepentingan dibutuhkan gitu. Anyway, dalam diri kita perasaan bangga, aku tahu semua jawabannya, menghalangi pertumbuhan dan perkembangan kita. Sangat menarik bagaimana bagian yang egoistis dari pikiran rela mengorbankan segala sesuatu dari diri kita demi kepentingannya sendiri. Alih-alih mengaku salah, orang-orang benar-benar menyerahkan tubuhnya dan mengorbankan segala aspek kehidupan di atas altar kebanggaan. Ya ini Hawkins ngomongnya tentang misalnya perang salib gitu. Ini perang-perangan yang atas dasar agama kan urusannya ada di situ. Ke program-program maskulin itu menghalangi perkembangan batin dan psikologis sebagian besar lelaki di masyarakat kita. Sejumlah perempuan sekarang bergabung dengan barisan chauvinis yang hanya memperparah masalah dan mengintensifkan pertempuran jenis kelamin. Ya memang pada dasarnya kebanyakan kita kan the son of patriarki ya anyway. Ya kalau ngomongin itu jadi ya kadang-kadang laki-laki suka ngerasa satu derajat lebih baik dari perempuan gitu. Makanya kadang-kadang laki-laki disebut sebagai pemimpin quote and quote gitu. Padahal kan ya kalau kita ngelihat fitrah kan ya nggak gitu juga kali gitu. Ya itu urusannya tentang kebanggaan. Anyway, sampai sini oke, guys? Dapat ya? Jadi emang tipis sih antara bangga dan berani itu tipis. 175 sama 200 tuh tipis banget. Ya dan memang yang tipis-tipis itu perlu kaca pembesar. Makanya kalau pinjam dalam konteks teologis, Nabi Muhammad tuh bilang kemusyrikan itu seperti semut hitam di batu hitam, dilihat malam-malam, kacamata hitam, nggak kelihatan. So itulah kenapa perlu light, perlu cahaya gitu. Ya anyway, nah jadi ya yuk kita self inquiry gitu bahasanya. Telaah gitu. Pinter-pinter kita menelaah kebanggaan-kebanggaan apa yang berulang-ulang untuk kejadian gitu anyway. Ya. Oke. Rentannya kebanggaan. Orang yang penuh kebanggaan terus-menerus bersikap defensif karena mereka rentan terhadap serangan. Jadi kayak Dunning-Kruger effect guys. Orang yang paling sering teriak itu kosong biasanya. Kayak botol kemasan minuman kalau kosong dipencet pasti berisi gitu. Jadi makin berisik, makin kosong dan dia menutupi kekosongannya dengan teriakannya gitu. Ya. Makanya kalau yang sering teriak-teriak ya gitu deh. Sebaliknya, orang yang rendah hati tidak bisa dihina karena mereka kebal terhadap kerentanan setelah melepaskan kebanggaan. Jadi kalau udah selevel keset, lebih level rendah lagi, gimana mau ngerendahin lagi kalau dia udah paling rendah gitu.
Nah, jadi dia bilang bahwa rendah hati itu kunci sih, benar ya. Bukan rendah diri, beda loh ya. Rendah diri itu minder, rendah hati itu humble. Makanya humble is key gitu. Humble itu adalah kunci. Karena saat humble, tidak akan ada orang yang bisa merendahkan orang humble karena dia sudah menempatkan dirinya di tempat yang paling rendah gitu. Dan saat dia menetapkan dirinya di tempat yang paling rendah, dia lagi belajar untuk tuh. Jadi sekecil apapun yang dia nggak tahu akan bermanfaat buat dirinya. Kenapa? Kosong kok gitu. Satu hal ya teman-teman ya. Ini pengalaman saya, subjektif nih. Saya lebih dari 1000 episode podcast untuk ngobrol sama ratusan orang. Ya, jadi saya pernah ketemu ratusan jiwa untuk saya ajak ngobrol di podcast saya gitu misalnya. Ada hal yang menarik dan saya pelajari gitu. Nyata, dalam podcast, dalam discussion point, pemeran utamanya itu ternyata bukan narasumber. Kenapa? Karena narasumber itu gong tergantung siapa yang memukulnya. Anyway, dan saya pelajari ini baik gitu. Jadi, kalau saya mau menginterview siapapun, saya punya kebiasaan belajar tentang dia lebih dalam, ilmunya dia lebih dalam, dan masuk kepada konteks yang kadang-kadang saya baru tahu gitu. Nah, yang menarik adalah ketika saya menempatkan diri gak tahu apa-apa, maka aliran obrolan akan memantik si narasumber untuk menyampaikan sesuatu yang sangat esensial justru. Apa dasarnya? Ketidaktahuanku gitu. Jadi saya selalu pakai jurus ini dalam mewawancari siapapun gitu. Mau siapapun, termasuk mau itu anak-anak SD, SMP, SMA, nggak peduli. Dan itu melatih saya untuk keep humble anyway. Gitu teman-teman. Nah, karena saya jadi cerita itu, artinya menjadi rendah hati itu bukan given. Tapi menjadi rendah hati itu adalah skill. Menjadi rendah hati itu adalah kebiasaan yang kita ulang-ulang. Menjadi rendah hati itu adalah keterampilan. Artinya apa? Tidak ada orang yang rendah hati kalau dia tidak melatih dirinya untuk rendah hati. Period. Titik. Karena hidup adalah keterampilan. Jadi saat kita menjadi orang sombong, memang Anda terampil untuk jadi orang yang sombong. Keterampilan bohongnya bagus. Tapi di satu sisi konsekuensinya keterampilan sombong yang baik akan membuat emosi destruktif. Emosinya di bawah. Hidupnya aman gitu. Anyway. Nah itulah yang selalu kita ulang-ulang teman-teman. Gak akan ada orang yang bisa menyelamatkan apapun kecuali kita menyelamatkan diri sendiri. Period. Karena yang kita selamatkan adalah kebiasaan kita gitu. Ya, dapat ya teman-teman ya. Oke. Sebaliknya, orang yang rendah hati tidak bisa dihina karena mereka kebal terhadap kerentanan setelah melepaskan kebanggaan. Sebagai gantinya, mereka memiliki keamanan batin dan penghargaan pada diri sendiri. Jadi, di dalam semua talk show, dalam semua stage, ya ribuan stage udah pernah saya alami gitu. Kebiasaan yang saya pelajari dan saya selalu asah bahwa saya naik sebagai orang yang gak tahu apa-apa gitu. Jadi saya nggak punya keberatan, nggak punya ketakutan dalam tanda petik ya. Karena kenapa? Apapun pertanyaan yang disampaikan audiens, one saya nggak tahu, saya akan ngomong saya nggak tahu. Dan saya nggak pernah pura-pura untuk saya pura-pura tahu, titik. Kenapa? Karena untuk menjadi tidak tahu dan mengakui ketidaktahuan, itu manusia banget gitu. Nah, di ego saya yang lama, apalagi pas zaman-zaman perform gitu, itu konteksnya adalah naik tuh harus jadi superhero gitu. Tahu segalanya, jawab segalanya. Saking tahu segalanya dan jawab segalanya, orang nanya apa, jawabannya jadi ngalor ngidul nggak jelas gitu kira-kira. Nah itu gue banget gitu. Ya, tapi ya bertumbuh gitu.
Artinya dengan pertumbuhan itu melatih skill shifting dari sistem satu ke sistem 2, shifting dari 175 ke 200 dan seterusnya. Dan itu kalau tidak diusahakan dan dilatih, itu nggak mungkin. Anyway. Ya. Banyak orang mencoba menggantikan kebanggaan dengan penghargaan pada diri yang sesungguhnya, namun penghargaan pada diri yang sejati tidak akan muncul sampai kebanggaan dilepaskan. Jadi kalau kita menghargai diri dengan fake validation, sebelum kita jadi orang yang rendah hati, itu kita tidak akan berharga. Jadi kata kuncinya adalah orang yang paling berharga adalah orang yang justru tidak merasa dirinya berharga, artinya dia adalah rendah hati. Nggak tahu apa-apa, nggak bisa apa-apa, bukan siapa-siapa gitu. Itu dasar dari tagline 3 fakir tuh dasarnya dari situ gitu anyway. Ya. Yang menggelembungkan ego tidak akan membuahkan kekuatan batin. Sebaliknya, ia meningkatkan kerentanan kita dan level ketakutan secara keseluruhan. Ketika kita bangga, energi kita digerogoti oleh keasikan kita mempertahankan gaya hidup, kebanggaan pada pekerjaan, teman-teman kita, pakaian, mobil, leluhur, negara, sistem keyakinan dan agama. Jadi semakin bangga, semakin kita melekat dan pengen di level itu terus gitu. Makanya begitu pengen di situ terus, kita akan menjadi selalu ingin ideal dan banyak harus, dan kita akan sulit menghadapi gejolak dinamis yang realitanya nggak cocok dengan keinginan kita gitu. Nah orang mati-matian gini, pernah dengar post power syndrome? Kalau dia bangga dengan jabatannya, dia akan mati-matian jabatannya dipegang, sehingga jabatannya udah lepas aja, dia ngerasa masih menjabat adalah sesuatu yang dalam tanda petik sakit dalam jiwanya gitu. Dan itu gak enak. Anyway, artinya ini kerennya saya ulang line ini ya. Ini karena mantap. Sebaliknya, ia meningkatkan kerentanan kita dan level ketakutan secara keseluruhan. Ketika kita bangga, energi kita digerogoti keasikan kita, mempertahankan gaya hidup, kebanggaan pada pekerjaan, teman-teman kita, pakaian, mobil kita, leluhur, negara, sistem kepercayaan, politik, dan seterusnya. Jadi begitu bangga, hati-hati. Ya. Ada keasikan tak kenal lelah dengan penampilan dan apa yang dipikirkan oleh orang lain, sehingga selalu ada kerentanan terhadap opini orang lain. Nah jadi kalau diomongin dikit tuh sensi gitu. Ini ngomong nih, ini ngomong apa nih, ini ngomong apa nih. Begitu lagi makan di belakangnya ada yang lagi gini sama temennya langsung, wah ngomongin saya nih gitu. Jadi sensi banget gitu. Seakan-akan dia center of universe gitu, center of attention gitu. Teman-teman masih ingat ya, salah satu ciri orang yang gak bahagia selalu mengedepankan aku dalam setiap conversation gitu. Jadi kalau ada orang ngomong tiba-tiba, kalau aku ya, tiba-tiba kalau aku aja udah. Tuh gua sentris namanya gitu. Terus dia ngomong lagi, tapi kalau aku sih, nah kalau aku sih gitu. Gitu aja. Ya, kalau ada tipikal-tipikal gitu, kamu happy sih sebenarnya. Berarti kurang perhatian gitu. Makanya aku ya. Ketika kebanggaan dan penggelembungan ego dilepaskan, muncullah keamanan batin. Guys, jadi bener sih. Memang gak masuk akal. Nyaman justru bukan karena digenggam, tapi nyaman justru karena dilepaskan gitu. Ya menarik ya. Justru semakin megang, genggam, semakin megang, genggam, sama kayak bunga lah. Orang tuh kan suka prep banget ketika ngomong, anyway orang ngomong I love you 99% bullshit lah, kita tahu itu ya. Dia ngomong sayang sama bunga, tapi dipetik coba, disimpan di sini. Sayang sama bunga, saking sayangnya dipetik, ya mati lah lama-lama. Itu mah bukan sayang namanya gitu. Ya, makanya kalau pakai bahasanya Rumi, puncak tertinggi dari cinta adalah membebaskan.
Tapi ujungnya kadang-kadang emang suka gitu sih, ya udah aja gitu. Ya kalau belum di level-level itu udah nggak usah lah gitu. Tapi dalam perspektif ini, poinnya adalah ketika kita tidak lagi merasa harus mempertahankan citra kita, kritik dan serangan dari orang lain berkurang dan akhirnya terhenti. Jadi semakin khawatir untuk dikritik, semakin khawatir untuk diomongin, semakin khawatir untuk komen dan seterusnya, semakin itu akan datang gitu. Itu menarik sih. Ingat nggak contoh di episode sebelumnya? Ada orang pakai baju baru. Sengaja banget baju barunya tuh pengen diliatin dan tahu ini mahal banget. Dan begitu datang ke pesta, pengen orang-orang tahu bahwa bajunya baru dan mahal. Dia datang ke pesta dengan orang-orang akan ngeliat baju aku. Itu sampai 100 orang dia ketemu, nggak ada yang komen bajunya sama sekali gitu anyway. Tapi di satu sisi dia kan itu, tiba-tiba justru malah, kamu bajunya bagus deh gitu. Itu menarik loh. Anyway. Jadi ketika kita tidak lagi merasa harus mempertahankan citra kita, kritik dan serangan dari orang lain berkurang dan akhirnya berhenti gitu. Ya. Ketika kita melepaskan kebutuhan kita akan penilaian baik atau untuk membuktikan diri kita benar, maka tantangan terhadap kita pun lenyap. Jadi siapa yang ngomong, Imam Ali apa ya? Kamu gak harus ngomong diri kamu keren kok. Karena keren bukan kamu menunjukkan keren, tapi orang yang akan jujur ngomong kamu keren. Gitu. Beda antara, pernah gak ngeliat gitu ya, ada orang tuh ngerasa dirinya cantik gitu. Jadi ngerasa cantik aja gitu, ngerasa ganteng, ngerasa oke. Jadi Imam Syafi'i, that's it, nice. Thank you, bener, Imam Syafi'i ngomong gitu. Artinya kamu gak harus nunjukin kamu keren gitu. Karena keren yang alamiah itu bukan ditujukan aku keren. Bukan itu poinnya. Gitu ya. Karena emas gitu ya, saya lupa contohnya, emas atau berlian. Dimanapun emas, mau ketutup apapun ya emas tetap emas gitu anyway. Uang 100.000 mau dilecek-lecek, diinjak-injak, tetap mau kan ya. Mau udah kusut, mau udah. Bener gak by the way? Ya udah bener aja biar cepet ya. Berarti kan bukan urusan kusutnya gitu. Tapi value-nya. Ini mengarahkan kita ke salah satu hukum kesadaran dasar, sikap bertahan mengundang serangan. Saat defense, kamu lagi ngundang serangan. Saat kita menutup, dalam tanda petik menahan, apalagi pretending, kepura-puraan. Jadi teman-teman kalau kita pura-pura mencintai orang, pura-pura menyayangi orang, pura-pura keren, pura-pura, ingat ya, yang datang ke kita tuh hukum frekuensi itu selaras. Kalau kita pura-pura, yang datang juga pasti pura-pura kok, udah. Nggak bisa dibohongin. Gitu. Jadi kalau kepura-puraan yang datang, memang jangan-jangan kita melakukannya juga dengan pura-pura gitu anyway. Ya, dan itu nggak bisa dibohongin. Sikap bertahan mengundang serangan. Pemeriksaan terhadap hakikat kebanggaan memudahkan pelepasannya karena ia tidak lagi bersaing. Kebanggaan terlihat seperti apa adanya, lemah, kejatuhan didahului oleh kebanggaan benar adanya. Kebanggaan adalah lapisan es yang tipis, pengganti yang buruk untuk kekuatan yang berasal dari keberanian, penerimaan atau kedamaian. Adakah kebanggaan yang sehat? Pertanyaannya kan gitu. Adakah kebanggaan yang sehat? Ketika kita berbicara tentang kebanggaan yang sehat, kita mengacu kepada penghargaan pada diri sendiri yang dengan yang namanya self-esteem. Kesadaran batin terhadap nilai sejati seseorang. Kesadaran batin ini berbeda dari energi kebanggaan. Beda nih ya. Self-esteem dan kebanggaan itu dua hal yang berbeda. Self-love dan egois itu dua hal yang berbeda. Teman-teman ingatnya ada egois, ada altruis, ada sadar, ingat ya. Jadi beda tipis antara self-love dan selfish, itu beda tipis memang. Tipis sih, tipis banget emang. Ya. Kesadaran terhadap nilai sejati seseorang ditandai dengan kurangnya sifat defensif.
Begitu kita secara sadar bersentuhan dengan kebenaran dari keberadaan kita yang sejati, diri batiniah kita dengan semua kepolosan sejatinya, keagungannya, dan kemuliaan spirit manusianya, kita tidak lagi butuh kebanggaan. Gak pengen dipuji, pujian ada hadir gitu. Beda lah teman-teman. Beda rasa antara hadir pengen dipuji dan beda ketika pujiannya itu pure bukan karena ingin dipujinya, itu beda. Ya pasti bisa ngerasain lah. Kita hanya tahu siapa diri kita dan pengetahuan ini cukup bagi kita. Nah jadi jangan juga ya kayaknya, nah udah jangan banyak kayaknya lah udah. Anyway, nanti kita akan bahas satu perspektif dari Suryo Mentaram ya tentang the truth of our soul. Teman-teman ingat ya, ada dua rumus. Jiwa kita itu satu tukang ngerekam, dua tukang menggagas, tukang ngarang. Jadi pada dasarnya kita tuh tukang ngarang sih anyway. Habis itu kita kalah dengan karangan sendiri yang bukan kenyataan gitu. Ya udah akui aja. Kita hanya tahu siapa diri kita dan pengetahuan ini cukup bagi kita. Apa yang benar-benar kita ketahui tidak pernah membutuhkan pertahanan dan berbeda dari energi kebanggaan yang kita bahas dalam bab ini. Artinya, self-esteem membebaskan, kebanggaan memberatkan. Gitu, kalau self-esteem tuh pasti lega gitu, lepas. Tapi kalau waduh, udah tuh. Dia tuh kalau nggak pakai filter tuh nggak nyaman gitu. Kaget sendiri kan lihat muka sendiri ya gitu. Gitu bangun lihat muka cakan apa, buset siapa nih gitu, langsung diberesin. Nah ini baru gua gitu. Ya gitu kan. Nah sama lah kira-kira kayak gitu. Nah jadi ada self esteem, pride, ada self love, ada selfish gitu. Ya, paham ya? Mari kita tengok beberapa jenis kebanggaan yang telah diprogramkan pada kita dan melihat bagaimana semuanya bertahan dalam ujian. Kebanggaan keluarga, kebanggaan negara, kebanggaan akan prestasi adalah contoh khas yang muncul dalam benak. Ya meskipun kelihatan benar gitu tapi hati-hati gitu. Apakah kebanggaan adalah emosi manusia yang paling tinggi? Bahwa kebanggaan ditandai dengan sikap defensif membuktikan hal yang sebaliknya. Ketika kita memiliki kebanggaan pada harta benda atau organisasi tempat kita mengidentifikasikan diri kita padanya, kita merasa berkewajiban untuk mempertahankannya. Ingat teman-teman, agak bahaya kalau kita mengidentifikasikan dengan sesuatu yang itu melekat dan kita habis-habisan mempertahankan kemelekatan itu. Contoh. Teman-teman pernah dengar kata identifikasi? Pernah ya? Identifikasi itu satu kata dengan idem. Kalau lagi di undangan ada alamat, kebenaran alamat saya sama alamat yang di atas saya sama, saya nulis idem, tas SDA. Paham ya? Nah, mengidentifikasi artinya menyamakan. Berarti kalau aku mengidentifikasikan dengan sesuatu, aku menyamakan diriku dengan sesuatu itu. Ya. Contoh. Ini ngerti nggak ya? Oke nggak nih? Ini kalau kelas offline tuh kelihatan mukanya sih, ini nggak kelihatan masalah mukanya nih. Oke ya. Biasanya yang offline tuh kalaupun nggak ngerti gini mukanya. Ngerti? Udah panjang ngerti? Enggak sih katanya. Udah panjang baru ngomong nggak ngerti gitu. Gini. Nih ya saya pakai analogi nih. Aduh apa ya? Sebelum kartu ini saya beli, saya nggak punya keterikatan sama kartu ini. Berarti saya belum mengidentifikasikan saya dengan kartu ini. Paham ya? Nah, jadi antara aku dengan kartu sebelum kartu ini saya beli, belum ada status gitu. Ya, asik sulap nggak ada yang bayar soalnya.
Saya datang ke toko, setelah saya datang ke toko, saya beli ini, setelah transaksi berubah satu hal bahwa sebelum dimiliki, memiliki, dan sesudah dimiliki dan memiliki, sebelum melekat dan sesudah melekat. Maka setelah saya beli, sah aku melekat sama kartu ini. Paham nggak? Jadi ada kemelekatan terhadap kartu. Artinya saya mengidentifikasikan diri saya dengan kartu ini. Maka kartu jadi bagian diri saya. Artinya kalau kartu ini ada apa-apa, saya bisa marah. Kalau kartu orang lain ada apa-apa, cuek aja. Kalau kartu ini hilang, saya bisa sedih. Kalau kartu orang lain sedih, hilang, saya juga nggak sedih. Kenapa? Karena saya membangun hubungan identifikasi dengan kartu ini gitu. Paham? Ini kalau sampai sini nggak paham, buset dah. Nah sekarang coba renungin, seberapa banyak aku mengidentifikasikan diriku dengan sesuatu yang lain. Pasangan, anak, mobil, rumah, nama, gelar, status, dan seterusnya. Maka setelah identifikasi itu digoyang, ya nggak usah jauh-jauh lah. Mobil kalau udah dibeli jadi mobilku, begitu ada orang duduk di cupnya ngerasa dia lagi ngedudukin saya. Rese banget cup. Kitanya yang ngap gitu. Padahal yang didudukin cup mobil gitu misalnya. Kita yang rese gitu. Bener nggak? Terasa gitu nggak? Ya dapat ya maksud saya ya. Kenapa? Karena terjadi hubungan identifikasi namanya. Aku mengidentifikasikan sesuatu dengan apapun itu gitu. Itu namanya kemelekatan. Anyway. Nah, semakin banyak kemelekatan, semakin identifikasinya lebih banyak, semakin belajar untuk melepaskan identifikasi, bukan, no, gitu kira-kira. La, bukan. Nggak usah jauh-jauh lah. Nama adalah identifikasi dari aku, jadilah identitas. Sekarang saya tanya, kalau nama kita dijelekin, kitanya, akunya dijelekin nggak? Kan enggak. Tapi yang dijelekin namanya, bukan akunya. Tapi kenapa sakit hati? Karena aku mengidentifikasikan nama adalah aku. Jadi ketika orang ngejelekin di si nama, ngerasa aku yang jelek. Bener nggak? Dapat ya? Nah, kalau nggak ngerti, nanti saya pakai coret-coret di next pertemuan. Anyway. Nah, kenapa saya muter-muter jauh ke situ? Untuk menyadari bahwa kita tuh banyak banget ikatan-ikatan identifikasinya. Akhirnya segala sesuatu yang diidentifikasikan jadi aku, itu adalah aku yang lain gitu. Mobil tetangga ketabrak biasa aja, mobilku ketabrak yang sakit di sini, padahal yang ketabrak belakangnya. Tapi kenapa ini sakit? Anak tetangga dicubit biasa aja, tapi anakku dicubit, ininya sakit. Karena anak sudah aku identifikasi menjadi diriku. Akhirnya kita kepecah tuh, kebanyak pecahan. Jadi gini nih, nggak tenang gitu. Ya mudah-mudahan lebih mengerti apa makna dari kemelekatan gitu guys. Lebih mengerti dari makna identifikasi, lebih mengerti dari kenapa jiwa kita tuh banyak begini. Kenapa? Karena identifikasinya banyak banget. Maka latihan untuk tidak melekat adalah memberi. Makanya kenapa saya cerewet kemana-mana, nomor 1, belajarlah jangan jadi orang pelit gitu. Karena begitu ngasih, memberi, kita lagi meniadakan, melepaskan gitu. Uniknya ketika ngasih hukum perputaran terjadi, balik lagi kok gitu. Paham ya? Oke. Ketika kita memiliki kebanggaan pada harta benda atau organisasi tempat kita mengidentifikasikan diri kita padanya, kita merasa berkewajiban untuk mempertahankannya. Jadi yang dijelekin gengnya, yang sakit hati kita. Wih, aku nggak terima nih geng arisanku dijelekin gitu misalnya. Padahal apa urusannya coba?
Karena terlalu melekat sama nama gengnya, akhirnya teridentifikasi, sakit gitu. Makanya tawuran antar arisan gara-gara sakit hati salah satu arisan dengan yang lainnya saling ngejelekin nama gitu. Ya, paham ya? Ini tolong kembangkan dengan semuanya loh. Mau ya ke situlah pokoknya ke semuanya lah ya. Tolong kembangin itu ke situ gitu. Kebanggaan dalam ide dan opini kita mengarah pada perdebatan, konflik, dan kesulitan yang tidak berkesudahan. Perasaan yang lebih tinggi daripada kebanggaan adalah cinta. Ini keren sih. Perasaan yang lebih tinggi daripada kebanggaan adalah cinta. That's it. Jika kita mencintai segala hal yang disebutkan di atas, keluarga, negara, prestasi, itu berarti tidak ada pertanyaan tentang nilai mereka dalam pikiran kita. Kita tidak lagi harus bersikap defensif ketika pengakuan dan pengetahuan yang benar menggantikan opini yang merupakan bagian dari kebanggaan. Tidak ada ruang untuk berdebat. Wah, keren. Keren banget. Cinta dan apresiasi kita yang tulus terhadap sesuatu adalah posisi yang solid dan tidak bisa diserang. Ya kalau cinta berarti nggak harus mati-matian gitu. Keren sih. Nice. Benar-benar. Dapat ya teman-teman ya. Jadi semakin mempertahankan, semakin gimana banget itu pride. Tapi semakin letting go, semakin yang teridentifikasi oleh kita, yang kita identifikasikan kepada sesuatu tidak menggetarkan lagi kedamaian itu, berarti itu namanya cinta gitu. Iya sih, bener puncak dari cinta tuh membebaskan tuh bener sih. Anyway, kebanggaan karena merupakan posisi yang rentan selalu mengimplikasikan bahwa di suatu tempat ada keraguan yang perlu dibereskan. Dan lawan dengan cepat memusatkan pada keraguan itu, ketika semua keraguan telah terhapus, opini dan kebanggaan lenyap. Ada pembelaan yang halus dalam kebanggaan, seolah-olah kebanggaan itu sendiri tidak cukup baik untuk berdiri di atas kemampuannya sendiri. Anyway. Yang layak untuk cinta dan penghormatan, kita tidak membutuhkan pembelaan. Kebanggaan menciptakan ruang untuk perdebatan dan bahwa nilai sesuatu terbuka untuk dipertanyakan. Ketika kita benar-benar mencintai sesuatu dan menjadi satu dengannya, itu karena kita melihat kesempurnaan intrinsiknya. Faktanya, ketidaksempurnaannya adalah bagian yang tak terpisahkan dari kesempurnaannya yang tadi saya omongin di awal. Mencintai adalah justru menerima ketidaksempurnaannya dan tidak hanya berharap pada sempurnanya. Itulah yang disebut paradoks atau berpasangan. Yin yang anyway. Oh, keren sih. Keren sih. Makanya love and attachment tuh dua hal yang tipis ya teman-teman. Love, attachment dulu. Kalau attach ya, you have to make me happy. Kamu harus membuat aku bahagia. Itu namanya attachment. Tapi kalau cinta, I will make you happy. That's love gitu. Nah kira-kira banyak getting atau banyak letting, itu kualitas sih by the way. Ya. Faktanya ketidaksempurnaannya adalah bagian tak terpisahkan dari kesempurnaannya. Karena semua yang kita lihat di alam semesta sedang dalam proses menuju kesempurnaan. Tapi di hukum entropi kebalikannya sih. Nanti kita bahas ya, menarik banget. Pernah dengar entropi ya guys? Itu nanti kapan-kapan kita bahas detail ya. Menarik. Dalam proses itu, evolusi yang sempurna adalah bagian dari kesempurnaan itu sendiri. Dalam proses itu, evolusi yang sempurna adalah bagian dari kesempurnaan itu. That's it. Dengan demikian, kuncup yang belum mekar bukanlah bunga yang tidak sempurna yang perlu pertahanan. Sebaliknya, kemekarannya tengah berproses dengan kesempurnaan secara presisi sesuai hukum-hukum alam semesta.
Demikian juga setiap individu di planet ini sedang berkembang, tumbuh, belajar, dan mencerminkan kesempurnaan yang sama. Kita bisa mengatakan bahwa proses evolusi berjalan secara presisi sesuai dengan hukum kosmik. Nah, jadi ini bodoh banget, bukan bodoh, belum pinter. Beda ya, rasanya beda. Tapi ya bego mah bego aja sih. Cuman lebih nyaman aja gitu di rasanya gitu. Ya. Orang yang membanggakan dirinya sesungguhnya rentan. Nih, saya tuh pernah bikin cerpen ya. Kalau orang ngebully, ketika dia ngebully, dia beneran lagi memperlihatkan kelemahannya sebenarnya. Pembuli itu lemah sebenarnya. Anyway. Nah sama ternyata. Kenapa? Karena ada pride di situ gitu. Sehingga orang yang membanggakan dirinya sesungguhnya rentan. Kerentanan kemudian mengundang serangan. Ya kalau rentan, emang jadi kita mengundang serangan-serangan sih gitu. Gitu ya. Jadi orang yang nggak pengen nyerang juga ngelihat ini kayaknya piserangen gitu kalau kata orang Sunda ya. Jadi pengen nyerang gitu misalnya. Gitu ya. Karena kenapa? Ya si kerentanan itu justru yang ngundang gitu. Yang memancing gitu kira-kira. Ya dapat ya teman-teman ya. Dalam masyarakat kita sering menyaksikan orang yang penuh kebanggaan menarik omelan dan kerentanan mereka menyebabkan ada ungkapan kejatuhan didahului oleh kebanggaan. Dalam kisah agama Samawi, kebanggaan iblis adalah titik apesnya. Meskipun ia memiliki kedudukan yang hebat di sisi Tuhan, iblis terjatuh dari surga karena kebanggaan. Keren bener. Bener, setan itu memang karena satu ngerasa bahwa aku lebih baik dari dia. Jadi guys, kalian kalau mau ngelihat setan, udahlah. Ngerti aja ya. Nah, gitu aja. Jadi setan gak jauh ternyata. Gitu. Oke ya, paham ya? Jam berapa nih? Oke. Sampai sini dapat ya teman-teman ya? Clear ya? Udah jam 9 Oke. Jadi sampai subbab si rentannya kebanggaan, satu poin penting, bukan penting sih perlu lah ya. Satu poin yang bisa kita tangkap adalah bangga itu kerentanan, bangga itu berarti bukan cinta, bangga itu menggenggam, cinta itu melepaskan, tapi kadang-kadang suka kebalik sih gitu. Gitu ya. Ya tapi kan teman-teman ingat yang ngertiin itu cuma 1%. Nggak banyak. Jadi nggak usah sok-sokan juga, misal besok ketemu tetangga yang ngomong gini ke anaknya. Nah ibu bangga sama kamu. Kalian jangan nggak usah sok-sok jadi ceramah. Bu saya mau ngasih tahu ya, bangga itu adalah kerentanan. Udah biasa aja ya, nanti kamu jadi berantem gitu. Ingat orang bangga tuh pengen ngeberesin orang lain gitu. Udah biasa aja ya. Thank you, terima kasih. Dapat ya teman-teman ya. Anyway, ini subbab berikutnya lumayan panjang. Jadi seperti biasa, letting go nggak usah pengen cepet-cepet beres gitu. Tapi semoga di beberapa, ini kita berapa nih? Ya 2 halaman lah hari ini. 3 halaman. Ada something gitu guys. Ya. Next on kita akan ngomongin kerendahan hati nih. Jadi tadi ngomongin tentang kebanggaan, next on kita akan kebalikannya. Gitu. Nah supaya greget dan supaya pelan-pelan tapi dapat gitu. Daripada panjang, selesaiin, bacanya cepet-cepet karena pengen beres, juga gak jadi sesuatu. Jadi kita pakai sistem 2 guys. Pelan,
tapi party. Santai tapi dapat meaning gitu. Kunyahannya banyak gitu intinya. Ya. Nah, jadi semoga di episode 40 ini get something anyway. Dan yang paling esensial adalah semoga apa yang tadi kita obrolin teman-teman mau ketawa-ketawa kayak mau ngasih emoticon, sadarilah bahwa itu lagi ngetawain dirinya sendiri, emoticon untuk dirinya sendiri, dan semua itu hanya ke dalam diri sendiri. Karena dari tadi kita semua lagi ngobrol sama diri kita sendiri. Self talk anyway. Oke? Terakhir sebelum closing, seperti biasa, dapat apa malam ini? Boleh di typing silakan. Apa sih yang teman-teman dapat dari pelajaran malam hari ini? Yang paling jelek, yang paling dapat. Ingat, nggak harus ngerti semuanya, tapi apapun yang menumbuhkan fokuslah di situ gitu. Jawaban paling bagus dapat banyak, banyak teh apa? Ayo, dapat apa? Ini nggak enaknya online tuh gitu, nggak bisa ngelihat ini gitu, nggak bisa ngelihat raut-raut muka gitu ya, nggak bisa, susah. Dapat hikmahnya, nah itu jawaban sistem satu banget tuh. Jangan melekat, nice, oke. Dapat happy, oke. Ya mau kalian nggak ngerti apa-apa juga yang penting ya, ada sejam tadi, sejam setengah kan nggak mikirin utang, nggak mikirin pajak, nggak mikirin mantan, ya nggak apa-apa, lumayan ya. Istirahat loh gitu-gitu juga. Iya dapat ilmu banyak, oke. Ya apapun ya guys, apapun yang teman-teman dapat, melepas kebanggaan, nice, thank you, keren, thank you. Dapat pret, iya itu jawaban bagus sih. Oke. Anyway, terima kasih. Semoga apapun yang kalian dapat ada sesuatu ya. Seenggaknya ada aha moment, ada oh ternyata. Ya, aha moment dan oh itu adalah jalan untuk kita tetap ke dalam. Anyway, seenggaknya teman-teman, sayanya nggak penting. Kalian nonton saya sih memang, tapi sejatinya kalian lagi ngobrol sama dirinya sendiri. Yang boleh jadi selama ini yang di dalam itu menunggu untuk disapa, menunggu untuk diajak ngobrol. Ya mungkin ini momen untuk kita ngobrol sama diri kita masing-masing anyway. Karena dari tadi juga saya sebenarnya lagi ngobrol sama layar, ngomong sendiri sebenarnya ya. Tapi yang jelas semoga ini membawa kita ke self talking yang sadar untuk kalau bisa besok-besok self talking banyak hal yang lebih baik aja. Ya karena kalau kita lebih banyak self talking di di frekuensi-frekuensi yang rendah, energi-energi yang negatif, ya rugi lah, sayang gitu intinya. Oke, terima kasih. Semoga dapat something sekali lagi dan jangan lupa ini perlu diregulasi, diulang-ulang. Ingat ya teman-teman, menjadi humble itu adalah skill. Menjadi humble itu adalah keterampilan karena kata kunci dari semuanya itu adalah bagaimana kita selalu mau melatih dalam konteks yang namanya keterampilan gitu. Saya rasa itu aja. Terima kasih. Semoga dapat something, tidur nyenyak, mimpi indah anyway. Dan yang paling penting teman-teman tetap sehat dan bahagia. Terima kasih and love you all.